Haryono, mulai hari ini kita cerai. Pergi dari rumah ini. Dasar laki-laki miskin tak berguna. Ya Allah, mengapa semua ini terjadi padaku? Lebih baik aku mati. Siapa kamu? Jangan takut, Haryono. Aku akan menolongmu. Aku bisa membuatmu kaya, Haryono. Tapi kamu harus menghamiliku. Dihina sebagai lelaki miskin, difitnah sebagai pencuri, dan dikhianati oleh diamnya istri sendiri, Haryono berjalan sendirian menuju danau terlarang di Banyumas dengan niat mengakhiri hidup. Namun malam itu, takdir menunggunya. Dari air sunyi, muncul wanita cantik bertubuh ular yang menawarkan kekayaan dan kekuasaan dengan satu syarat yang mengerikan. Ketika Haryono kembali, seluruh desa gemetar dan berlutut, tanpa tahu rahasia gelap yang ia bawa dari danau itu. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabat semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Haryono lahir di sebuah dusun kecil di wilayah Banyumas, dusun yang dikelilingi sawah luas dan aliran sungai kecil yang airnya keruh kecoklatan. Dusun itu terlihat tenang dari kejauhan, namun bagi Haryono, tempat itu adalah saksi hidup yang penuh luka. Sejak kecil, ia sudah belajar bahwa hidup tidak pernah berpihak pada orang seperti dirinya. Ayah Haryono meninggal saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Penyebabnya sederhana dan kejam, sakit yang tak sempat diobati karena tidak ada biaya. Ibunya berjuang seorang diri membesarkan Haryono dengan mengandalkan upah mencuci baju dan memungut hasil sisa panen. Tubuh ibunya makin kurus setiap tahun, hingga akhirnya menyusul ayahnya ke liang lahat ketika Haryono belum genap berusia 17 tahun. Sejak hari itu, dunia Haryono runtuh sepenuhnya. Ia menjadi yatim piatu, tinggal menumpang di rumah saudara jauh yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menginginkannya. Setiap hari ia diperlakukan seperti beban. Jika ada pekerjaan berat, Haryono yang disuruh. Jika ada kesalahan, Haryono yang dituduh. Ia tumbuh dengan kepala selalu tertunduk dan mulut jarang bersuara, karena ia tahu orang miskin tidak punya hak untuk membantah. Pendidikan Haryono berhenti di bangku SMP, bukan karena malas atau bodoh, tetapi karena perutnya lebih membutuhkan isi daripada kepalanya. Sejak itu, ia bekerja apa saja yang bisa dikerjakan oleh tenaga kasar. Menjadi buruh tani, kuli bangunan, pengangkut pasir, hingga membersihkan kandang sapi milik orang desa. Upahnya kecil, sering dipotong, kadang tidak dibayar sama sekali. Namun Haryono tetap bertahan, karena ia tidak punya pilihan lain. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari, dan tangannya penuh kapalan. Wajahnya tidak buruk, tetapi kemiskinan membuatnya tak pernah dilihat sebagai lelaki yang pantas dihargai. Di mata warga, Haryono hanyalah pemuda miskin yang hidupnya tidak akan kemana-mana. Saat usianya menginjak dewasa, Haryono bertemu Lastri. Lastri adalah gadis desa yang kala itu terlihat sederhana dan ramah. Ia tidak secantik perempuan kota, tetapi senyumnya lembut dan tutur katanya halus. Saat Lastri menerima lamaran Haryono, lelaki itu merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia dianggap layak. Ia percaya cinta akan menjadi kekuatan untuk menghadapi kerasnya dunia. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada hiburan. Hanya doa, air mata haru, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Haryono menikah dengan keyakinan penuh bahwa ia akan bekerja lebih keras demi istrinya, demi rumah tangga kecil yang ingin ia bangun. Namun harapan itu mulai retak sejak ia tinggal di rumah mertuanya. Ayah dan ibu Lastri sejak awal tidak pernah menyukai Haryono. Bagi mereka, Haryono adalah lelaki miskin yang tidak membawa apa-apa selain tubuh kurus dan janji kosong. Setiap pagi, Haryono berangkat bekerja sebelum matahari terbit, pulang saat senja dengan badan penuh debu dan keringat. Namun setiap kali ia menyerahkan uang hasil kerjanya, mertua hanya mendengus sinis. "Kerja seharian cuma dapat segini," kata ibu mertua dengan nada merendahkan.
Haryono hanya menunduk. Ia tidak pernah berani membantah. Baginya, selama ia masih numpang hidup, ia harus menerima segalanya. Hari demi hari, kata-kata tajam terus menghujam. Ia disebut tidak berguna, tidak punya masa depan, bahkan dianggap mempermalukan keluarga. Jika ada masalah di rumah, Haryono selalu menjadi kambing hitam. Piring pecah, ia yang disalahkan. Uang kurang, ia yang dituduh menyembunyikan. Yang paling menyakitkan bukanlah makian mertua, melainkan perubahan Lastri. Perempuan yang dulu tersenyum setiap kali Haryono pulang kerja, kini sering memalingkan wajah. Ia jarang berbicara, jarang membela. Tatapannya dingin, seolah ikut percaya bahwa suaminya memang lelaki gagal. Setiap kali Haryono membawa uang sedikit, Lastri hanya menghela napas panjang. Setiap kali ia pulang dengan tangan kosong, Lastri memilih diam dan masuk ke kamar. Diamnya Lastri perlahan membunuh Haryono dari dalam. Malam-malam Haryono diisi dengan tangisan tanpa suara. Ia menangis sambil menutup mulut dengan tangan agar tidak terdengar. Ia bertanya pada dirinya sendiri, di mana letak kesalahannya. Ia bekerja jujur, tidak mencuri, tidak malas. Namun mengapa hidup memperlakukannya seolah ia adalah dosa yang berjalan? Desa pun ikut memperparah keadaan. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan Haryono pemalas, ada yang menuduhnya sering menyembunyikan uang. Bahkan ada yang menyebut Lastri akan lebih bahagia jika menikah dengan lelaki lain. Semua itu sampai ke telinga mertua, lalu menjadi alasan untuk semakin menindas. Haryono semakin terpojok. Ia mulai merasa kehadirannya tidak diinginkan oleh siapapun. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru menjadi neraka yang pelan-pelan menggerogoti jiwanya. Setiap kali ia duduk di sudut rumah, ia merasa seperti benda tak berguna yang bisa dibuang kapan saja. Suatu malam, saat hujan turun deras, ibu mertua kembali melontarkan kata-kata yang menghancurkan sisa harga diri Haryono. Kalau cuma jadi beban, lebih baik pergi saja dari rumah ini. Kalimat itu terus terngiang di kepala Haryono. Ia duduk termenung, menatap lantai tanah yang lembab, merasakan dadanya sesak. Ia menoleh ke arah Lastri, berharap istrinya berkata sesuatu. Namun Lastri hanya diam, menunduk. Seolah kata-kata itu bukan ditujukan kepada suaminya. Sejak saat itu Haryono mulai sadar. Pernikahannya tidak lagi diselamatkan oleh cinta. Ia sendirian, bahkan ketika ia memiliki istri. Ia tetap bertahan, bukan karena kuat, tetapi karena tidak tahu harus kemana. Ia bekerja semakin keras, berharap suatu hari usahanya diakui. Namun, setiap tetes keringatnya terasa sia-sia. Setiap hari ia pulang dengan tubuh remuk dan hati yang semakin kosong. Hingga akhirnya, Haryono mulai merasa bahwa hidupnya tidak pernah benar sejak awal. Ia lahir miskin, tumbuh miskin, dan kini bahkan cintanya pun runtuh karena kemiskinan. Di desa Banyumas yang tenang itu, Haryono justru tenggelam dalam kesepian yang dalam. Dan tanpa ia sadari, penderitaan itu sedang menuntunnya pada sebuah titik paling gelap dalam hidupnya. Titik di mana ia akan kehilangan segalanya, termasuk alasan untuk tetap bertahan hidup. Pagi itu, Haryono terbangun dengan dada terasa berat. Hujan semalam masih menyisakan dingin yang menempel di tulang. Ia duduk di tepi dipan bambu, memandang atap rumah mertua yang bocor di beberapa bagian. Tetes air jatuh perlahan ke lantai tanah, menimbulkan bunyi yang berulang-ulang, seolah menghitung waktu hidupnya yang terus terkikis. Ia bangkit sebelum orang lain terjaga, seperti biasa. Mengambil cangkul yang sudah aus, ia berpamitan lirih kepada Lastri. Namun istrinya hanya membalikan badan, pura-pura masih tidur. Tidak ada kata hati-hati, tidak ada senyum, bahkan tidak ada tatapan. Haryono melangkah keluar rumah dengan perasaan hampa, membawa tubuh yang lelah dan hati yang semakin retak. Hari itu ia bekerja di sawah milik orang lain. Matahari belum tinggi, tetapi keringat sudah membasahi punggungnya. Setiap ayunan cangkul terasa berat. Tangannya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tetapi karena pikirannya dipenuhi kecemasan. Ia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi, meski ia tidak tahu apa.
Menjelang sore, Haryono pulang membawa upah yang sangat sedikit. Ia tahu, jumlah itu tidak akan pernah cukup di mata mertuanya. Tetapi itulah hasil kerja seharian penuh. Saat ia melangkah masuk ke halaman rumah, suasana terasa berbeda. Beberapa tetangga berdiri berkelompok, berbisik-bisik sambil menatap ke arahnya. Tatapan mereka tidak biasa. Ada kecurigaan, ada kebencian, dan ada penghakiman. Jantung Haryono berdegup kencang. Belum sempat ia bertanya, ibu mertua keluar rumah dengan wajah merah padam. Di tangannya ada kain pembungkus uang yang sudah terbuka. Ayah mertua berdiri di belakangnya. Wajahnya dingin dan keras. "Uang simpanan kami berkurang," teriak ibu mertua. "Dan hanya kamu yang ada di rumah tadi siang." Kata-kata itu menghantam Haryono seperti petir. Ia terpaku, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia menggeleng cepat, mencoba menjelaskan. Saya tidak pernah menyentuh uang itu, katanya terbata-bata. Demi Allah, saya tidak. Jangan bersumpah, potong ayah mertua dengan suara tinggi. Orang seperti kamu paling pandai berpura-pura. Tetangga mulai mendekat. Bisikan berubah menjadi suara keras. Tuduhan berhamburan. Ada yang menyebut Haryono sudah lama dicurigai, ada yang berkata kemiskinan membuat orang gelap mata. Setiap kata terasa seperti tamparan bertubi-tubi. Haryono menoleh ke Lastri yang berdiri di ambang pintu. Wajah istrinya pucat, matanya berkaca-kaca. Harapan terakhir Haryono tertuju padanya. Ia menunggu Lastri berkata satu kalimat saja, membela atau sekadar mengatakan bahwa ia mengenal suaminya. Namun Lastri hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 makian. Ibu mertua semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk Haryono dengan tangan gemetar karena marah. "Pergi kamu dari rumah ini. Aku tidak sudi punya menantu maling." Ayah mertua mendorong bahu Haryono keras hingga ia hampir jatuh. Pakaian lusuhnya dilempar ke tanah. Beberapa tetangga ikut bersorak, seolah menyaksikan tontonan yang ditunggu-tunggu. Hujan turun tiba-tiba, deras dan dingin. Haryono berdiri di tengah halaman, basah kuyup, dikelilingi tatapan penuh kebencian. Tidak ada satupun yang berdiri di sisinya. Tidak ada yang percaya, tidak ada yang peduli. Dengan langkah gontai, Haryono memungut pakaiannya. Dadanya sesak, napasnya tersendat. Ia melangkah pergi tanpa tujuan, meninggalkan rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat pulang. Di belakangnya, pintu rumah ditutup keras, seolah menutup seluruh hidupnya. Desa Banyumas yang selama ini ia kenal, berubah menjadi tempat yang asing dan kejam. Setiap langkahnya diiringi tatapan sinis. Anak-anak menunjuk dan tertawa, orang dewasa berbisik sambil menggelengkan kepala. Nama Haryono tidak lagi disebut dengan suara, melainkan dengan hinaan. Ia berjalan hingga kaki terasa mati rasa. Hujan belum berhenti. Pakaian basah menempel di tubuhnya, membuatnya menggigil. Namun dingin di luar tidak sebanding dengan dingin di hatinya. Ia merasa seperti manusia yang telah dihapus keberadaannya. Saat malam tiba, Haryono duduk di gubuk reyot di pinggir sawah. Tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang redup. Perutnya kosong. Tenggorokannya kering. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menahan isak yang terus naik ke dada. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa dibendung. Ia menangis keras, tanpa peduli siapa yang mendengar. Ia menangisi hidupnya yang selalu salah. Menangisi dirinya yang tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Menangisi pernikahan yang runtuh tanpa perlawanan. Dalam tangis itu, Haryono mulai kehilangan pegangan. Ia merasa keberadaannya tidak diinginkan dimanapun. Rumah telah menolaknya, istri telah diam, desa telah menghakimi. Ia tidak tahu lagi untuk siapa ia harus bertahan. Malam itu, di bawah langit Banyumas yang gelap, Haryono duduk sendirian, merasa dirinya tidak lebih dari bayangan. Dan tanpa ia sadari, dari rasa putus asa itu tumbuh keinginan paling berbahaya dalam hidupnya. Keinginan untuk menghilang selamanya dari dunia yang tak pernah memberinya tempat.
Langit Banyumas sore itu menggantung kelabu. Kabut tipis turun perlahan dari perbukitan, menyelimuti sawah dan pematang seperti kain kafan. Haryono berjalan tanpa arah. Kakinya melangkah mengikuti tubuh yang sudah terlalu lelah untuk berpikir. Sejak diusir dan dihina sebagai pencuri, ia merasa jiwanya tercabut dari raga. Setiap napas terasa berat, seolah udara pun enggan masuk ke paru-parunya. Ia tidak kembali ke gubuk tempatnya bermalam kemarin. Tempat itu terasa terlalu dekat dengan desa, terlalu dekat dengan suara manusia yang meludahinya dengan hinaan. Haryono memilih berjalan menjauh, mengikuti jalan setapak kecil yang jarang dilewati orang. Jalan itu mengarah ke sebuah danau tua yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita seram warga. Danau itu dikenal dengan banyak nama. Ada yang menyebutnya Danau Sunyi, ada pula yang menyebutnya Danau Terlarang. Konon, siapapun yang datang dengan hati penuh dendam atau keputusasaan tidak akan pernah kembali sama sekali. Haryono dulu selalu menertawakan cerita itu. Namun hari ini, rasa takut telah kalah oleh kehampaan. Saat ia tiba di tepi danau, matahari hampir tenggelam. Permukaan air tampak tenang, terlalu tenang, memantulkan warna langit senja yang suram. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya angin pelan yang membuat bulu kuduknya meremang. Haryono berdiri lama, menatap air itu seperti menatap cermin yang akan menunjukkan akhir hidupnya. Ia teringat wajah ibunya. Terngiang suara lembut yang dulu selalu berkata agar ia tetap jujur dan sabar. Ia teringat ayahnya yang mati dalam kemiskinan tanpa pernah sempat menikmati hidup. Ia teringat Lastri, senyum awal pernikahan yang kini terasa seperti kenangan palsu. Semua itu berputar di kepalanya, menekan dadanya hingga terasa nyeri. "Aku capek," bisiknya lirih. Tangannya gemetar saat ia melangkah mendekati air. Kakinya menyentuh permukaan danau yang dingin. Sensasi itu membuatnya sedikit tersadar, tetapi tidak cukup untuk menghentikannya. Air mata mengalir tanpa suara, jatuh dan bercampur dengan air danau. Haryono menutup mata. Dalam hatinya, ia meminta maaf pada dunia, meski ia sendiri tidak tahu kesalahannya apa. Ia hanya ingin semua rasa sakit itu berhenti. Ia ingin tidur panjang tanpa mimpi, tanpa hinaan, tanpa rasa gagal. Namun saat ia melangkah lebih dalam, air danau tiba-tiba beriak. Awalnya kecil, seperti ada ikan besar yang bergerak di bawah permukaan. Lalu riak itu membesar, membentuk pusaran. Angin berhenti mendadak. Udara menjadi berat dan sunyi. Jantung Haryono berdegup kencang. Naluri hidupnya berteriak agar ia mundur, tetapi kakinya seakan terpaku. Permukaan danau berputar semakin cepat. Dari tengah pusaran itu, muncul cahaya kehijauan yang samar. Haryono terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba merangkak mundur, tetapi matanya tidak bisa lepas dari apa yang muncul di hadapannya. Perlahan, sesosok makhluk naik ke permukaan. Ia adalah seorang perempuan dengan wajah sangat cantik. Kecantikan yang tidak wajar bagi manusia. Kulitnya pucat berkilau, matanya panjang dan tajam, memancarkan wibawa yang membuat Haryono tak berani menatap terlalu lama. Rambutnya hitam panjang terurai, basah oleh air danau. Namun di bawah pinggang, tubuhnya berubah menjadi ular besar dengan sisik berkilau yang melingkar anggun di atas air. Haryono membeku. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya hilang. Ingin lari, tetapi kakinya seperti lumpuh. Dalam pikirannya, hanya ada satu keyakinan. Ia sedang berhadapan dengan makhluk yang bukan dari dunia manusia. "Jangan takut, Haryono." Suara itu terdengar lembut, tetapi menggema di seluruh danau. Haryono tersentak. Makhluk itu menyebut namanya. Dengan sisa tenaga, ia bersujud ke tanah. Dahinya menyentuh lumpur. "Ah, ampun," ucapnya terbata-bata. "Saya tidak bermaksud mengganggu." Perempuan itu menatapnya lama.
Tatapannya bukan marah, bukan buas, melainkan penuh rasa iba. Ia menggeser tubuh ularnya sedikit mendekat, namun tidak menyentuh Haryono. "Aku tahu siapa kamu," katanya pelan. "Aku tahu penderitaanmu. Tangismu memanggilku." Kata-kata itu membuat dada Haryono runtuh. Air mata kembali mengalir deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada yang berkata tahu penderitaannya. Dengan suara gemetar, Haryono menceritakan semuanya. Tentang hidupnya yang miskin, tentang kerja keras yang tak pernah cukup, tentang fitnah, tentang pengusiran, tentang istrinya yang memilih diam. Setiap kata keluar bersama isak yang tertahan. Ia merasa telanjang di hadapan makhluk itu, tetapi juga merasa didengar. Perempuan itu mendengarkan tanpa menyela. Saat Haryono selesai, danau kembali tenang. Angin berembus pelan. Manusia sering lebih kejam daripada makhluk yang mereka sebut siluman, ucapnya lirih. Haryono menunduk. Kalimat itu terasa begitu benar hingga menusuk. "Aku adalah penguasa danau ini," lanjutnya. "Ratu siluman danau. Dan aku bisa mengubah nasibmu." Jantung Haryono berdegup keras. Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Aku bisa memberimu kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan," kata sang ratu. "Aku bisa membuat mereka yang menghinamu berlutut." Kata-kata itu terdengar seperti mimpi. Namun Haryono ragu. Hidup telah mengajarinya bahwa setiap hal baik selalu punya harga. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya lirih. Ratu siluman danau menatapnya lekat-lekat. Udara terasa menegang. "Kau harus mengikatkan hidupmu denganku," katanya. "Kau harus menghamiliku." Dunia seakan berhenti berputar. Haryono terperangah. Tubuhnya gemetar lebih hebat dari sebelumnya. Ia hanyalah lelaki miskin yang bahkan gagal menjaga rumah tangganya sendiri. Permintaan itu terasa mustahil dan menakutkan. Namun di saat yang sama, ia sadar akan satu hal pahit. Hidupnya sebagai manusia telah runtuh. Tidak ada rumah, tidak ada istri, tidak ada harga diri. Air mata jatuh membasahi tanah. Dengan suara nyaris tak terdengar, Haryono berkata, "Jika ini satu-satunya jalan, saya terima." Ratu siluman danau tersenyum tipis. Senyum yang indah sekaligus mengerikan. "Mulai malam ini," ucapnya, "takdirmu tidak lagi sama." Dan di tepi danau sunyi Banyumaslitu, Haryono menutup pintu hidup lamanya. Tanpa tahu bahwa jalan yang ia pilih akan menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada kemiskinan dan hinaan yang pernah ia alami. Air danau perlahan terbelah, membuka jalan seperti pintu menuju dunia lain. Haryono berdiri terpaku, napasnya tertahan, jantungnya berdetak keras seolah ingin keluar dari dadanya. Ratu siluman danau bergerak lebih dulu. Tubuh ularnya meluncur anggun ke dalam celah air yang bercahaya kehijauan. Ia menoleh sekali, menatap Haryono dengan sorot mata yang tidak bisa ia artikan, antara perintah dan janji. Tanpa pilihan lain, Haryono melangkah masuk. Begitu tubuhnya melewati batas air, rasa dingin yang ia bayangkan tidak pernah datang. Yang ada justru sensasi hangat yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia merasa ringan, seolah beban hidup yang selama ini menekan bahunya terlepas satu persatu. Saat ia membuka mata, dunia di sekelilingnya telah berubah. Haryono berada di sebuah istana megah yang berdiri di dasar danau. Dindingnya terbuat dari batu berkilau, dihiasi ukiran ular dan simbol-simbol kuno yang tidak ia pahami. Cahaya lembut menyinari setiap sudut, membuat tempat itu terasa sunyi sekaligus sakral. Para siluman ular berdiri berjejer, menunduk hormat saat Ratu Siluman Danau melintas. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada bisikan hina. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Haryono tidak merasa kecil. Hari-hari awal di istana terasa seperti mimpi. Ia diberi pakaian bersih, makanan melimpah, dan tempat beristirahat yang nyaman.
Tubuhnya yang dulu kurus dan lelah perlahan menguat. Luka-luka di tangannya mulai mengering. Namun meski raganya pulih, hatinya justru semakin gelisah. Setiap malam, saat kesunyian menyelimuti istana, Haryono terbangun dengan dada sesak. Bayangan Lastri kerap muncul di benaknya. Wajah istrinya yang diam saat ia difitnah, tatapan kosong yang membiarkannya hancur. Perasaan marah, rindu dan kecewa bercampur menjadi satu, membuatnya sulit bernafas. Ratu Siluman Danau sering menemuinya. Tidak pernah memaksa, tidak pernah mengancam. Ia duduk bersama Haryono, mendengarkan kisah hidupnya yang bahkan belum sempat ia ceritakan sepenuhnya. Sang ratu bercerita tentang kesepiannya sebagai penguasa danau, tentang takdir siluman yang terikat antara dunia manusia dan dunia gaib, tentang keturunannya yang hampir punah. Perlahan, rasa takut Haryono berubah menjadi rasa hormat. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Istana diselimuti cahaya temaram. Haryono duduk termenung, tangannya gemetar. Ia sadar sepenuhnya akan perjanjian yang telah ia ucapkan. Hatinya diliputi rasa bersalah yang mendalam. Ia masih terikat pada masa lalunya, pada sumpah pernikahan yang kini hanya tersisa sebagai luka. Ratu Siluman Danau mendekat. Wajahnya lembut, tidak ada paksaan dalam sorot matanya. "Jika hatimu belum siap, aku bisa menunggu," ucapnya pelan. Haryono menunduk lama. Air mata menetes ke lantai istana. "Hidup saya sebagai manusia sudah hancur," katanya lirih. "Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan." Dengan keputusan yang terasa seperti memutus sisa hidup lamanya, Haryono mengangguk. Malam itu, ia menyerahkan dirinya pada takdir yang tak pernah ia bayangkan. Tidak ada kekerasan, tidak ada jeritan. Hanya kesunyian panjang dan dua makhluk berbeda dunia yang sama-sama membawa luka. Namun di balik ketenangan itu, hati Haryono terasa koyak. Ia tahu, sejak saat itu, tidak ada jalan untuk kembali menjadi lelaki sederhana yang dulu. Hari-hari berlalu, suatu pagi, Ratu Siluman Danau memanggilnya. Wajah sang ratu tampak bercahaya, namun sorot matanya dalam dan berat. "Aku mengandung," ucapnya singkat. Kalimat itu menghantam Haryono seperti gelombang besar. Tubuhnya lemas, kakinya hampir tak sanggup berdiri. Ia tidak tahu perasaan apa yang seharusnya ia rasakan. Takut, bangga, atau justru hancur. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Janji kita akan kutepati," lanjut sang ratu. "Mulai hari ini, kekayaan dunia manusia akan menjadi milikmu." Sejak saat itu, perubahan terjadi dengan cepat. Harta yang tak pernah Haryono bayangkan mengalir kepadanya. Emas, tanah, dan kekuasaan di dunia manusia seakan bergerak sendiri menuju tangannya. Namun setiap kali ia menggenggam kemewahan itu, hatinya justru terasa kosong. Ia sering berdiri di tepi danau istana, menatap pantulan wajahnya di air. Lelaki yang ia lihat bukan lagi Haryono si buruh miskin. Tatapannya lebih tajam, sikapnya lebih tenang. Tetapi di balik itu ada kesedihan yang tidak pernah pergi. Ia mulai bertanya dalam diam, apakah kekayaan ini benar-benar penebusan, atau justru hukuman dengan wajah yang indah. Di dalam hatinya, Haryono tahu satu hal dengan pasti. Harga yang ia bayar tidak hanya tubuh dan jiwanya, tetapi juga kesempatan untuk hidup sederhana dan dicintai tanpa syarat. Dan meski kini ia memiliki segalanya, ia merasakan kehilangan yang jauh lebih besar daripada saat ia miskin dan dihina. Waktu berjalan tanpa Haryono sadari. Di dunia manusia, hari-hari berlalu seperti biasa, tetapi bagi dirinya, segalanya telah berubah. Suatu malam, Ratu Siluman Danau memanggilnya ke tepi istana. Permukaan air berkilau, memantulkan cahaya aneh yang bergetar pelan. "Sudah waktunya kau kembali," ucap sang ratu dengan suara tenang namun berat. "Bukan untuk tinggal, tetapi untuk menutup masa lalumu." Haryono menunduk, jantungnya berdegup keras. Kata kembali membuat dadanya sesak.
Banyumas, desa yang telah meludahinya, rumah yang mengusirnya, dan wajah-wajah yang menghakiminya, semuanya kembali memenuhi pikirannya. Ia tidak tahu apakah hatinya siap menghadapi itu semua. Kau tidak kembali sebagai orang yang sama, lanjut sang ratu. Jangan biarkan dendam menguasaimu, biarkan kebenaran yang berbicara. Haryono mengangguk perlahan. Malam itu, dunia di sekelilingnya berputar. Saat ia membuka mata, ia sudah berdiri di jalan setapak menuju desa Banyumas. Pagi baru saja menyingsing. Kabut tipis menggantung di udara, dan suara ayam berkokok terdengar samar. Namun Haryono bukan lagi lelaki yang dulu berjalan tertunduk. Langkahnya mantap, tatapannya tenang. Pakaian yang ia kenakan sederhana, tetapi aura yang memancar dari dirinya membuat siapapun yang melihat merasa segan. Ia berjalan melewati sawah, melewati rumah-rumah penduduk, dan setiap pasang mata yang menatapnya merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa dia? Wajahnya seperti Haryono, tapi berbeda. Kabar kepulangannya menyebar cepat, seperti angin yang membawa debu. Tak butuh waktu lama hingga orang-orang berkumpul, penasaran dan gelisah. Haryono berjalan lurus menuju rumah mertuanya. Rumah yang dulu menutup pintu di hadapannya saat hujan mengguyur tubuhnya. Ia berhenti di halaman itu. Ayah mertua keluar lebih dulu. Rambutnya kini lebih memutih, tubuhnya terlihat lebih rapuh. Saat pandangannya bertemu dengan Haryono, wajahnya membeku, seolah melihat bayangan dari masa lalu yang datang menagih sesuatu. Ibu mertua menyusul. Perempuan yang dulu paling keras menghinanya kini terdiam. Mulutnya terbuka, matanya membesar. Tidak ada teriakan, tidak ada makian. Yang ada hanya ketakutan dan kebingungan. Lastri muncul dari dalam rumah. Perempuan itu tampak jauh lebih kurus. Wajahnya pucat, matanya cekung. Saat melihat Haryono, kakinya gemetar. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti, seolah takut jarak itu akan menghancurkannya. Haryono, suaranya bergetar. Haryono menatapnya lama. Tidak ada kemarahan di matanya, tetapi juga tidak ada kehangatan, hanya jarak yang dingin dan dalam. Tak lama kemudian, warga desa berdatangan. Mereka yang dulu berbisik sinis kini berdiri canggung. Mereka yang dulu menuduh kini menunduk. Haryono berdiri di tengah-tengah mereka dengan tenang, tanpa teriakan, tanpa makian. Aku kembali bukan untuk membuat keributan, ucapnya pelan, tetapi suaranya terdengar jelas. Aku kembali untuk mengakhiri kebohongan. Satu persatu, ia membuka kebenaran. Tentang uang yang hilang, tentang siapa yang sebenarnya menyimpannya, tentang fitnah yang diciptakan untuk mengusirnya. Bukti demi bukti muncul. Orang-orang yang dulu lantang menuduh, kini saling pandang. Wajah mereka pucat. Ayah mertua Haryono akhirnya jatuh berlutut. Kami salah, ucapnya dengan suara parau. Ampuni kami. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Warga desa ikut terdiam. Tidak ada sorak kemenangan di hati Haryono. Yang ia rasakan justru kehampaan yang aneh. Balas dendam yang selama ini ia bayangkan ternyata tidak membawa kelegaan. Lastri melangkah maju. Air mata mengalir di pipinya. Aku pengecut, katanya lirih. Aku membiarkan mereka menghancurkanmu. Haryono menutup mata sejenak. Kata-kata itu datang terlambat. Terlalu terlambat. Aku tidak membencimu, jawabnya pelan. Tapi aku juga tidak bisa kembali. Kalimat itu membuat Lastri terisak lebih keras. Ia tahu lelaki di hadapannya bukan lagi suaminya. Ada jarak yang tidak bisa dijembatani oleh penyesalan. Haryono lalu melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Ia menyerahkan sebagian hartanya untuk membantu warga miskin, memperbaiki jalan desa, dan membangun tempat ibadah. Bukan untuk dipuji, tetapi untuk menutup luka masa lalunya sendiri. Namun saat malam tiba dan desa kembali sunyi, Haryono berdiri sendirian di pinggir sawah. Angin malam menyentuh wajahnya. Ia menatap langit Banyumas yang penuh bintang, merasakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia sadar kepulangannya hanya untuk menuntaskan satu bab,
bukan untuk tinggal. Di dalam hatinya Haryono tahu, dunia manusia telah selesai baginya. Yang tersisa hanyalah janji yang menunggu untuk ditepati, dan takdir yang tidak bisa ia hindari. Malam itu Haryono meninggalkan desa Banyumas tanpa pamit. Tidak ada yang melihat kepergiannya, tidak ada langkah yang mengiringi. Ia berjalan sendirian menyusuri jalan setapak yang diterangi cahaya bulan pucat, menuju tempat yang sejak awal menjadi titik balik hidupnya, danau sunyi di pinggir hutan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Setiap langkah Haryono terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena kesadaran bahwa ini adalah perjalanan tanpa jalan kembali. Di belakangnya, dunia manusia telah ia tutup dengan kebenaran dan keheningan. Di depannya, takdir yang menunggu tidak menjanjikan kebahagiaan, hanya kepastian. Saat ia tiba di tepi danau, air tampak tenang seperti pertama kali ia datang dengan hati putus asa. Permukaannya memantulkan bayangan bulan yang tampak rapuh, seolah bisa pecah kapan saja. Haryono berdiri lama, menatap air itu dengan mata yang kini jauh lebih tenang, meski menyimpan kesedihan yang dalam. "Aku datang," ucapnya lirih. Permukaan danau beriak perlahan. Riak kecil itu membesar, membentuk pusaran yang lembut, tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dari dalamnya, Ratu Siluman Danau muncul. Wajahnya tampak pucat namun bercahaya. Tubuh ularnya bergerak lambat, seolah menanggung beban besar. Sorot matanya dalam, penuh makna, dan sedikit letih. "Waktunya telah tiba," ucap sang ratu dengan suara pelan. "Anak kita akan segera lahir." Hati Haryono bergetar. Selama ini ia memendam kenyataan itu jauh di lubuk hatinya. Seolah dengan tidak memikirkannya, ia bisa menunda saat ini. Namun kini tidak ada lagi yang bisa dihindari. Ia menunduk hormat, bukan sebagai manusia hina, tetapi sebagai seseorang yang telah menerima takdirnya. "Aku siap," jawabnya pelan. Ratu Siluman Danau menatapnya lama, seolah membaca seluruh isi hatinya. "Kau tahu," katanya lirih, "jika kau melangkah lebih jauh, dunia manusia akan benar-benar tertutup bagimu. Tidak ada lagi tempat untuk kembali." Haryono mengangguk. "Aku sudah tidak memiliki apapun di sana." Ia melangkah ke dalam air. Dingin menjalar dari kaki ke tubuhnya, tetapi tidak menyakitkan. Air danau terasa seperti pelukan yang asing namun tenang. Perlahan tubuhnya tenggelam, dan dunia manusia memudar dari pandangannya. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di istana danau. Cahaya lembut menyinari ruangan besar itu. Di tengahnya, Ratu Siluman Danau terbaring, dikelilingi para siluman ular yang menunduk khidmat. Udara dipenuhi ketegangan dan harapan yang berat. Tangisan bayi tiba-tiba memecah kesunyian. Suara itu nyaring, kuat, dan menggema di seluruh istana. Ratu Siluman Danau tersenyum lemah, mengangkat seorang bayi kecil ke hadapan Haryono. Bayi itu memiliki mata yang bersinar aneh, perpaduan antara dunia manusia dan dunia siluman. Tangannya yang kecil menggenggam udara, seolah mencari sesuatu yang belum ia kenal. Air mata Haryono jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia berlutut di hadapan mereka. Di saat itu, semua penderitaan hidupnya seakan menemukan maknanya. Ia bukan lagi lelaki miskin yang dihina, bukan pula alat balas dendam. Ia adalah ayah, penjaga, seseorang yang dibutuhkan, meski di dunia yang tidak pernah ia bayangkan. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa kehilangan. Ratu Siluman Danau menatap Haryono dengan wajah yang semakin pucat. "Kau harus tinggal," ucapnya lirih. "Anak ini membutuhkanmu. Dunia ini membutuhkanmu." Haryono mengangguk. Ia tahu keputusan itu berarti memutus ikatan terakhir dengan dunia manusia. Tidak ada lagi nama yang akan ia dengar dipanggil di desa.
Tidak ada lagi tanah yang akan ia pijak sebagai rumah. Semua kenangan tentang Banyumas, tentang Lastri, tentang hidup sederhana yang pernah ia impikan, kini hanya akan tinggal sebagai bayangan. Hari-hari berlalu di dunia danau. Dihina sebagai lelaki miskin, difitnah sebagai pencuri, dan dikhianati oleh diamnya istri sendiri, Haryono berjalan sendirian menuju danau terlarang di Banyumas dengan niat mengakhiri hidup. Namun malam itu, takdir menunggunya. Dari air sunyi muncul wanita cantik bertubuh ular yang menawarkan kekayaan dan kekuasaan dengan satu syarat yang mengerikan. Ketika Haryono kembali, seluruh desa gemetar dan berlutut, tanpa tahu rahasia gelap yang ia bawa dari danau itu. Ada yang berkata ia mati tenggelam, ada yang percaya ia kabur membawa harta, ada pula yang berbisik bahwa ia dikutuk oleh makhluk gaib. Tidak ada satupun yang mengetahui kebenaran. Desa Banyumas kembali hidup seperti biasa, seolah Haryono tidak pernah ada. Namun di danau sunyi itu, Haryono hidup. Ia hidup dengan luka yang telah diterima, dengan takdir yang telah dipilih, dan dengan pengorbanan yang tidak pernah diminta, tetapi harus ia bayar. Hidupnya tidak berakhir bahagia, tetapi berakhir jujur. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Haryono tidak lagi lari dari nasibnya. Cerita ini mengajarkan bahwa kemiskinan bukanlah ukuran harga diri manusia. Fitnah, hinaan, dan sikap diam saat kebenaran diinjak dapat menghancurkan seseorang lebih kejam daripada kemiskinan itu sendiri. Kesetiaan diuji saat keadaan paling sulit, bukan saat hidup mudah. Setiap pilihan memiliki harga, dan balas dendam tidak selalu membawa kebahagiaan. Keteguhan hati, kejujuran, dan keberanian menerima konsekuensi adalah bentuk kekuatan sejati, meski harus dibayar dengan kehilangan yang menyakitkan. Haryono, mulai hari ini kita cerai. Pergi dari rumah ini. Dasar laki-laki miskin tak berguna.